Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malik al-Haq al-Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'di al-amin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtafa atharahu wa adda amanatahu wa nasaha ummatahu ila ayyarsallahu al-arda wa man 'alaiha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim alladzi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum walahum yuntazarun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khaira tahiyatin fil alamin wa tahiyatul islami hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara untuk mengekalkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada syariat yang dibawanya, pada kitab yang diturunkan kepadanya, kekekalan hati kita di dalam melaksanakan perintahnya ini zahiran wa batinan, sehingga saya minta maaf jangan hanya karena Rasulullah dihina, kita itu cinta kepada Rasulullah. Karena yang dihina sebetulnya bukan hanya Rasulullah saja. Maka saya ingin berbicara yaitu bagaimana menyikapi penghinaan musuh-musuh Islam terhadap Islam, termasuk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghinaan itu selalu terjadi di mana-mana, selalu ada, dan saya yakin tidak akan ada berhentinya. Jadi kalau sekarang Rasulullah itu dihina, itu bukan yang pertama kali. Dan itu saya yakin yang akan datang juga demikian, akan tetap dihina. Karena apa? Orang kafir itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir sejak dulu sampai sekarang juga tetap seperti itu. Sampai menyuruh kita murtad dari dulu sampai sekarang. Sampai yang akan datang juga akan berjalan itu. Jadi saya ingin bagaimana menyikapi kalau Islam, Muhammad, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, ini diganggu, dihina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya kira semuanya pernah membaca atau diajar bagaimana dihina sampai subhanallah di luar kemanusiaan. Di luar kemanusiaan. Sekarang kita yang genti diuji.
Pertama, orang itu kalau picik, kecil, bodoh, tidak punya modal. Senangnya, bisanya, sukanya, modalnya adalah menjelek-jelekkan orang lain. Bukan menaikkan prestasinya, tapi menjatuhkan prestasi orang lain. Jadi, usikum wa iyaya, kalau Islam ini dihina, Muhammad itu dihina, berarti Muhammad itu baik. Muhammad itu berkualitas. Dan berarti yang menghina itu orang-orang yang tidak berkualitas. Saya ulangi. Biasanya penghinaan, ngejek, ngeledek, menjatuhkan orang lain itu adalah pekerjaan orang-orang yang tidak punya modal, tidak punya keunggulan yang layak untuk ditampilkan. Jadi umpamanya seorang yang wajahnya kurang menarik, bagaimana caranya dia akan menjatuhkan kawannya atau saingannya dengan hal-hal yang tidak baik selain tubuhnya, selain wajahnya dan sebagainya. Dijelek-jelekkan apanya saja karena dia tidak punya modal fisik yang baik. Inilah, jadi kita tambah yakin bahwasanya kita ini yang baik, diirii, bahasa Jawa itu ya, dibikin iri, bikin iri orang-orang yang tidak punya modal. Sebab keyakinan kita paling benar, paling sempurna, paling baik adalah Islam. Dan yang jelas khairul anbiya, asyraful anbiya itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau dihina berarti Rasulullah itu orang hebat. Orang hebat. Nah, bagaimana kita? Ya, ini bukan pekerjaan ringan. Kalau yang menghina itu orang pinter, yang jawab juga harus orang pinter. Tetapi yang jelas, sepinter-pinternya seperti apa, seprofesor-profesornya seperti apa, sehebat-hebatnya seperti apa, orang-orang yang menghina ini pasti punya tempat di akhirat nanti, artinya di neraka, mendapat azab. Nah, kita kalau dihina, kalau Muhammad Rasulullah kita ini dihina, kita akan justru naik surga kita lebih tinggi. Jadi kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, lantas dihina, lantas diejek, lantas dijatuh-jatuhkan, itu akan menaikkan derajat kita di dalam surga. Apalagi kalau kita berdakwah untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Islam dan syariahnya. Subhanallah, subhanallah. Jadi caranya, ya, caranya kita mengeledek mereka, ya kamu meledek kami, menghina kami, berarti kamu lebih jelek daripada kami. Kami ini bukan jelek, lah kamu jelek kan berarti kamu lebih jelek daripada kami. Waktu dalam zaman masih kecil itu saya diajari, kalau kamu itu tidak maling, tapi dituduh maling, ketahuilah bahwasanya menuduh itu maling atau maha maling. Kalau kamu tidak jelek, dibilang jelek, ketahuilah orang itu sebetulnya lebih jelek. Cuman dia tidak tahu diri. Dia itu GR dan RG. GR itu gede rumongso, RG itu rai gedek, tidak tahu diri. Maka kalau ada, meskipun presiden, meskipun raja, itu manusia, tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak usah sedih, Kita mendapatkan rapot dia
dia buka rapot dia yang sejelek itu. Makanya dalam Al-Quran itu intaskharu minna fa inna naskharu minkum. Fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ya, jadi waktu Nabi Nuh membuat perahu kapal, diolok-olok itu. Jawabnya apa? Kalau kamu meledek kami, ketahuilah kami meledek kamu, menghina kamu, mengejek kamu juga. Berarti kita ini benar. Kita pasti menang karena kita benar dan benarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan-tuduhan itu tuduhan orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang radikal dengan egoismenya. Semua orang itu radikal, semua manusia itu radikal. Tidak ada dunia ini yang tidak radikal. Cuman masalahnya bagaimana meletakkan radikalismenya dan menyikapi radikalisme orang lain. Itu baru namanya toleransi. Jadi orang-orang yang radikal anti-Islam, radikal anti Tuhan, radikal kafir, ya begitulah. Jadi yang kalau orang mengatakan kita itu radikal, yang mengatakan itu maha radikal. Kalau kita dikatakan intoleran, yang mengatakan itu maha intoleran. Sama saja kita tidak maling dibilang maling. Oh, itu dia itu maha maling. Oh, tidak usah takut dong kita tidak maling. Tidak radikal. Radikal tapi benar. Jadi begitu. Kita diolok-olok dan sebagainya. Ya, karena kelasnya sebegitulah orang-orang itu. Orang tidak punya kualitas, iri, akhirnya menjatuhkan orang-orang yang berkualitas. Ini pelajaran bagi kita, bahwasanya kita ini ada ujian untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Saat ini kita diuji dengan gencarnya penyakit, wabah penyakit, diuji dengan suasana dunia yang seperti ini, diuji dengan segala ini. Ini adalah tanda-tanda kita termasuk orang-orang yang tetap istiqamah. Kita tetap Rabbunallah meskipun ada wabah. Kita tambah istiqamah meskipun dihina. Tetap istiqamah, bukan lantas kita turun iman kita. Tidak, cinta kita tambah dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fastaqim kama umirta. Cintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lagi. Karena itulah yang akan menentukan kita di akhirat dengan pertolongannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita diuji dengan segala cara. Diuji dengan segala cara, terutama dalam Al-Quran, dalam hadis, dan sebagainya, agar kita bisa meneruskan syariat ini. Cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cinta syariat. Betul-betul cinta syariat, sehingga kalau diganggu, karena cinta Rasulullah, beriman kepada Rasul, ini termasuk iman. Jadi kalau diganggu, inilah ujian bagi kita. Dan kita bersyukur kita masih kuat seperti ini. Insya Allah tatanazzalu alaina al-malaikah alla nakhafa wa la nahzana. Ini insya Allah. Kita bersyukur ada ujian seperti begini. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada ujian ini dan kita tidak kalah dan kita tidak turun iman kita. Bersyukur dengan adanya gerakan-gerakan yang mendemo atau memprotes, berarti
penghinaan kepada Rasulullah membuat tambah iman kita, tambah ukhuwah Islamiyah kita. Maka saya kira seorang muslim yang tidak kecewa, tidak marah, tidak protes, minimal protes hatinya, perlu dimasukkan ke rumah sakit iman. Jadi yang tidak merasa sakit dengan penghinaan terhadap Rasulullah, terhadap Islam, terhadap syariat Islam, itu perlu dibawa ke dokter, namanya dokter iman, rumah sakit iman, sehingga biar sadar. Dan kepada yang memusuhi kita, lantas menghina, itulah kalau tidak ada orang kafir, tidak ada orang yang zalim, kalau tidak ada yang memusuhi kita, neraka tidak ada isinya. Jadi penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Rasul, pembangkangan terhadap syariah, pembangkangan terhadap halal haram dan sebagainya itu, subhanallah, subhanallah. Itulah tandanya bahwasanya neraka itu ada isinya. Nggak ada orang kafir, neraka nggak ada isinya. Nggak ada orang maksiat, karena neraka nggak ada isinya. Dan itu membuat kita, ikhlas kita, iman kita menjadi tambah naik. Inilah sehingga jangan sampai kita meninggalkan itu semuanya. Kita isi ini untuk kita pertahankan. Dan kita kumpul, kita najma. Kita mengumpulkan zahiran wa batinan umat kita untuk mempertinggi ukhuwah Islamiyah, mempertinggi imaniyah ini. Dan insya Allah ini ada apa namanya untuk faedahnya. Saya tidak minder. Benar-benar tidak minder dengan penghinaan ini. Sebab apa? Subhanallah. Orang yang menghina itu tidak bisa hidup kalau tidak menghina. Umat Islam itu kuat. Negara Islam, negara-negara yang mayoritas Islam itu kuat. Sumber daya alamnya kuat, sumber daya manusianya kuat. Yang tidak kuat adalah perang melawan dirinya sendiri. Ini dia. Kelemahan kita adalah kita kalah melawan diri kita sendiri. Sehingga mungkin di antara kita, di dalam barisan kita, di dalam keluarga kita, ada yang masih menjual imannya, menjual identitasnya, menjual harga dirinya, menjual jati dirinya. Bahkan menjadi kaki tangan untuk melawan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena itu musibah besar sekali. Seharusnya bersatu malah berantem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kecewa betul. Saat ini kita la haula wala quwata illa billah. Kafir di mana-mana. Ateisme, komunisme, kekafiran itu di mana-mana. Yang tidak ada hanya partainya. Di kantor kafir, di lapangan kafir, di majelis kafir, di pertemuan-pertemuan kafir, di pasar kafir. La haula wala quwwata illa billah illa ma rahimar rabbi. Illa ma rahimar rabbi. Illa man rahim. Illa ma rahimar rabbuka. Illa man rahimar rabbuka. Illa ma rahimar rabbi. Yang tidak ada hanya partainya. Dan di mana-mana kita sudah melihat aturan-aturan yang berjalan, tradisi yang berjalan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, itu sudah sekian persen kafir. Illa ma rahimar rabbi. Kasihan umat kita yang baik-baik menghadapi kafir-kafir meskipun berapa persen kafirnya
itu. Dan ini membuat kita iman kita kuat. Iman kita kuat. Astagfirullah. Ya, kasihan keluarga kita yang semangat sekali menjadi antek-antek musuh Islam. Tidak berani, beraninya ke dalam, berantem ke dalam, tidak mau berantem keluar. Melawan keluarga sendiri, tidak berani menghadapi orang luar. Ini namanya pengecut, itu namanya pengkhianat. Maka inilah yang harus kita buka diri kita sendiri. Untung kalau kita umat Islam dimusuhi, untung. Bersyukur, karena apa? Itulah kita punya pekerjaan. Surga itu tidak enteng. Melawan diri kita sendiri, setan-setan yang ada dalam diri kita sendiri. Melawan keluarga kita sendiri. Melawan bangsa kita sendiri. Melawan umat kita sendiri yang mengganggu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini sedang ramai-ramainya disuruh untuk jaga jarak. Apa namanya distancing itu. Justru kita ini distancingnya kemana? Jaga jarak dari apa yang dilarang oleh Allah. Makanan yang dilarang kita tinggalkan. Makanan yang dibolehkan kita makan. Ayat-ayat yang didului dengan kata-kata la taqrabu itu berarti adalah jaga jarak. Jaga jarak dengan penyakit, jaga jarak dengan makan makanan yang mendatangkan penyakit, jaga jarak dengan orang-orang yang berpenyakit. Dan kalau kita punya penyakit juga supaya kita jaga jarak. Bukan syariatnya yang dijarakkan dari kita. Jangan sampai meninggalkan syariat gara-gara distancing ini. Makanya inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tuntunannya. Kita malah taat pada Tuhan baru. Ya Allah, berhala modern. Berhala modern yang ya'mur wa yanha, yusma' wa yuta'. Wahdaniyah kudrat iradatnya ditaati oleh banyak umat kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita lebih taat kepada Tuhan baru. Dan tidak takut dengan azab dari Tuhan yang benar. La haula wala quwwata illa billah. Maka kalau ada kata-kata la taqrabu, itulah yang namanya distancing, itulah namanya jaga jarak. Kalau dalam Al-Qur'an ada kata-kata la taqraba, itu berarti itu adalah jaga jarak. Kalau ada dalam Al-Qur'an ada ijtanibu, itu berarti jaga jarak. Itulah yang ada di dalam protokol kesehatan yang Islami. Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kepada Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah, ya alladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu yang dikerjakan. Bukan sholli dengan ya Allah dengan wabah, sholli dengan astagfirullahaladzim. Kita harus banyak istighfar. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah. Taat kepada selain Rasulullah. Tidak taat kepada Rasulullah. Kita harus banyak sholawat. Sholawat dengan mencintainya dan menaati. Menaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dijauhkan. Dan kita mencintainya. Dan kita tidak rela kalau cinta kita Rasulullah ini diganggu. La haula wala quwwata illa billah. Beribu-ribu kali umat kita ini dihina. Beribu-ribu kali. Dan mungkin yang akan datang masih akan lagi. Tapi jangan khawatir. Kita pasti tetap akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah itu akan memenangkan kita. Walaqad sabaqat kalimatuna ibadinal mursalin. Itu dia. Allah mengatakan bahwa dia akan membantu rasul-rasulnya itu. Ila akhiril ayat. Surat As-Saffat
Jelas bahwasanya Rasulullah akan dibantu. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Oh, Masya Allah. Tentara-tentaranya pasti akan menang. Sehingga kita berjuang atau tidak, tetap Rasulullah menang. Tetapi kita tidak dapat pahala. Siapa yang maju, tidak usah disuruh. Siapa yang maju, tidak usah mengajak. Maju terus, kita taat dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah garapan kita. Garapan kita. Kita ajarkan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semakin cinta kepada Rasulullah, banyak sholawat, banyak menaatinya itu. Zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Sholawat beneran, benar-benar sholawat. Dan itu ditanamkan untuk menambah cintanya kepada Rasulullah, karena yang akan beri syafaat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah bukan waktunya menunda-nunda lagi mencari pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan waktunya lagi. Waktunya ya sekarang ini. Besok sulit, sekarang saja. Besok payah, sekarang saja. La tu'akhir amalal yaum ilal ghad. La tu'akhir amalal yaum ilal ghad. Apa yang harus dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Dalam ini irtanim khamsan qabla khamsin, dalam hadis irtanim khamsan qabla khamsin. Ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang ada di depan kita tidak ada yang mengganggu kita. Mungkin harta kita disikat, kedudukan kita dipecat, lantas nama kita dijatuhkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi nurani kita, iman kita tidak bisa dipecat. Tidak bisa dipecat. Inilah yang bikin orang jengkel itu begitu. Mungkin orang lain itu jengkel kepada kita karena meskipun kita ditekan, tapi iman tidak bisa ditekan. Kita tetap kuat. Yang dipecat adalah kedudukannya, yang dipecat adalah kepegawaiannya, yang dipecat adalah ini, itu, dan sebagainya. Tetapi yang namanya nurani tidak bisa. Tidak bisa. Inilah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dipecat, tidak bisa dicopot, tidak bisa disuruh untuk menanggalkan itu semuanya. Kepada anak-anakku, anak-anak muda di mana dan ini, jangan kehilangan. Pada bapak-bapak, jangan sampai anak-anak kita jangan sampai hilang. Anak-anak kita harus kita didik sehingga untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, cinta pada nurani kehidupan. Zaman ini subhanallah, kemana anak-anak ini? Dan mereka juga bertanya, kami akan dibawa kemana oleh dunia ini? Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Potensi anak muda sekarang ini sebetulnya ada mempunyai sumber daya manusia yang kuat. Saya kecewa. Subhanallah. Rasulullah itu muda. Waktu jadi Rasulullah itu masih muda. Loh, kok ada orang mengatakan anak muda, anak-anak sekarang tidak tahu apa-apa. Itu tidak menghargai anak muda. Anak muda itu mempunyai sumber daya manusia yang kuat, kemauan yang kuat, fisik yang kuat, ide yang kuat. Kita yang membina. Bukan dikatakan tidak tahu. Tahu anak-anak muda itu apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan orang-orang tua. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang tidak baik. Tidak benar kalau orang mengatakan anak muda sekarang tidak tahu apa-apa. Maka inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anaknya supaya cinta kepada Islam, cinta kepada kebajikan, cinta kepada ini dan sebagainya. Saya tidak tahu saya berbicara berapa jam ini. 1 menit, kurang berapa menit lagi? Kurang berapa menit? Masih terus? Barangkali ada pertanyaan atau tidak perlu tanya jawab? Suaranya kok enggak ada? Saya tanya jawab nanti, Ustaz.
dikasih kesempatan mungkin 2 penanya aja nanti, Ustaz. Tapi ini Jadi sekarang dilanjutkan dulu, Ustaz. saya teruskan dulu. Ya, dilanjutkan dulu, Ustaz. Nanti akhir sesi nanti ada tanya jawab dua penanya, Ustaz. Baik. Anak-anak ini harus kita cerdaskan nuraninya. Nuraninya. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Sekarang ini ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini anak-anak harus kita bawa kepada surga kita. Rasulullah ini, ya Allah, sayang kepada anak-anak sampai kepada cucu-cucunya kita sayang. Kita harus sayang pada Rasulullah. Rasulullah sayang pada kita. Yang salah itu kita. Kita dipisahkan dari Rasulullah. Kita dipisahkan dari syariat. Kita dipisahkan dari identitas. Manusia tanpa identitas bukan manusia. Kita pernah murtad 8 bulan. Umat Islam disuruh murtad 8 bulan. Untuk meninggalkan identitas. Harus bertobat. Kecuali yang tidak terkena penyakit meninggalkan identitas. Manusia tanpa identitas, manusia tanpa nurani bukan manusia. Karena nurani adalah tanda-tanda manusia dan kemanusiaan. Rasulullah SAW demikian, an-nafs, ar-ruh, dhamir ada di situ semuanya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Maka saya ingatkan untuk mencintai ini dengan segala cara. Dengan segala cara. Jangan sampai kita dibawa oleh tradisi-tradisi, cara-cara gombal, kumal. Astagfirullahaladzim. Kita akhirnya menjadi bekicot dunia. Bisanya nelolor kalau ada makanan. Habis itu sembunyi. Menjadi buaya, serigala, singa, budak, buayawan, buayawati, serigalawan, serigalawati, singawan, singawati. Zaman ini usikum wa iyaya. Kebinatangan apa yang belum terjadi? Kebinatangan apa yang belum dikerjakan oleh manusia zaman sekarang? Illa ma rahimah rabbi. Kebinatangan apa yang belum dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini? Illa ma rahimah rabbi. Maka kita ingatkan kepada semuanya usikum wa iyaya. Ingatkan diri kita sendiri, ingat kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwasanya kita harus kembali pada nurani kita. Nurani kita yang baik. Jangan sampai kita terbawa oleh tradisi, pemikiran dan lain yang itu hanya sesat dan menyesatkan. Kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, ingat, Rasul mempunyai seorang murid yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kalau melihat orang lebih tua mengatakan dia telah mendahului saya dalam beramal soleh. Kalau Abu Bakar bertemu dengan yang lebih muda, kalau saya bertemu dengan anak yang lebih muda, saya mengatakan saya mendahului dia dalam bermaksiat. Inilah ajaran tilmid, muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terbalik. Orang yang tua mengatakan anaknya bayi kemarin sore, bayi diingi sore, anak mengatakan orang tua, bapak itu ketinggalan zaman. Rasulullah mengajarkan Abu Bakar Siddiq, sehingga Abu Bakar mengatakan kalau ada orang yang lebih tua kepada saya, dia mendahului saya dalam amal soleh. Kalau saya melihat orang yang lebih muda dari saya mendahului dia di dalam bermaksiat. Inilah makanya kita ini harus dekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa-apa saja. Jangan sampai kita meninggalkan satu detik pun. Jangan meninggalkan satu detik pun untuk tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Apa sebab dunia ini setan ini tidak liburan, tidak libur, tidak ada prei yang namanya setan, tidak ada pensiun bagi setan untuk mengganggu kita ini semuanya. Akhirnya kita
bisa dipaksa untuk meninggalkan syariat, meninggalkan cinta Rasul, meninggalkan cinta syariat, meninggalkan apa saja yang dituntunkan oleh kita semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa lagi kalau enggak kita? Siapa lagi kalau enggak kita? Kita serahkan kepada siapa? Kita titipkan cinta Rasulullah ini kepada siapa? Ke sekolahan, ke organisasi, ke lapangan, ke kantor-kantor, kepada siapa? Di mana kita menerangkan ini? Padahal setiap detik pun kita harus berhubungan ke sana. Sampai waktu sholat pun pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala dan sebagainya. Itu pakai sholawat. Ya syahadat, ya sholawat. Itu dari Islam semuanya yang itu syariahnya itu. Syahadat ada, sholat ada, Rasulullahnya. Kita tinggalkan ila marham rabbi. Ya Allah, kita harus banyak bertobat. Ya Allah, kita harus tahu, kita harus menuduh diri kita sendiri. Kita harus mengadili kita sendiri. Kita harus mencurigai diri kita sendiri bahwasanya kita ini belum cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, kita harus mencurigai diri kita sendiri bahwasanya kita ini belum mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu harus tahu bercermin dengan yang baik, bercermin dengan kaca-kaca yang baik. Cermin bukan hanya cermin dari depan saja, dari samping, cermin dari belakang juga, sehingga kita benar-benar tahu bahwasanya kita ini tidak atau kurang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa, dan itu tetap akan berjalan. Kita yang diuji. Berani maju, ayo maju. Bilisani, biadi, bilisani, au biqalbi. Kita jangan sampai kita malah terbelah. Dunia sudah terbelah, nak. Orang tua terbelah, orang muda terbelah, anak remaja terbelah, anak kecil sudah terbelah. Organisasi terbelah, sekolah terbelah. Ya Allah, melihat dunia dan kehidupan sudah terbelah. Kita jangan ikut-ikut terbelah. Astagfirullahaladzim. Keadaan terbelah ini jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Berbahaya dan membahayakan. Bahaya dan membahayakan. Sehingga kita fokus pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu kalau ada orang lagi berantem, ribut, nanti kalau ada orang mengatakan sholli ala Nabi, langsung rukun. Langsung rukun. Sehingga inilah ukhuwah Islamah, ukhuwah yang atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kekuatan tersendiri, menjadi kekuatan tersendiri. Kalau perlu diadakan kunut nazilah. Mudah-mudahan orang yang memusuhi itu waja'al sa'rana ala man zalamana. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana, mansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah, maka kita ini jangan kecewa, jangan kecil hati, karena medan inilah yang akan menaikkan derajat kita. Kalau ada anak kita, orang kita, umat kita yang masih tidak mengerti, Rasulullah pernah mengajari Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya begitulah. Kalau memang otaknya nggak nyampe, ya begitulah. Kalau tanya kelasnya kelas bawahan, ya sudah nanya nggak nyambung juga. Itulah. Orangnya tidak standar lah istilahnya, nggak standar. Diolok-olokkan juga tidak merasa apa-apa. Kenapa? Rasulullah tidak ada di dalam dirinya, tidak ada di dalam kehidupannya. Saya tidak yakin bahwasanya kita ini sudah cukup kuat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
kita perbanyak lagi, kita perbanyak lagi. Apalagi kita zaman ini banyak orang yang gila tapi tidak tahu kegilaannya. Ya Allah, susah kita mempergauli orang-orang yang gila. Gila harta, gila tahta, gila dan lain-lain, gila tata-tata yang lain. Gila kepalsuan, gila keduniaan yang menipu. Mata'ul gurur, gharraka, gharrannaka, gharra. Banyak sekali. Kita terkecoh, tertipu. Jangan sampai berterus-terusan kita itu ditipu. Astagfirullahaladzim. Maka tidak usah kecewa, tapi kita harus maju. Kita tidak rela. Saya kecewa, tetapi kita tidak hanya cukup kecewa. Kita kuatkan diri kita, keluarga kita, bangsa kita, umat kita untuk lebih cinta kepada Rasulullah, melebihi cintanya kepada orang lain. Cinta kepada Rasulullah harus lebih cinta daripada cinta kepada orang lain. Cinta kepada Rasulullah harus lebih tinggi. Cinta kepada Rasulullah harus lebih tinggi. Cinta kepada Rasulullah harus lebih tinggi. Kalau tidak, mendingan mandi lagi aja. Mandi lagi. Artinya syahadaten lagi. Orang yang tidak cinta Rasulullah lebih baik syahadaten lagi, mandi lagi. Karena apa? Itu sudah satu bidang murtad. Pemurtadan. Sedikit demi sedikit. Parsial. Kalau diteruskan bisa murtad mutlak total. Maka kita cintai Rasulullah sehingga kita tidak murtad. Cintai Rasulullah melebihi cintanya kepada yang lain. Meskipun atasan kita, meskipun orang kita itu berjasa kepada kita, meskipun itu menjadi idola kita, meskipun 1001 meskipun, tetap Rasulullah adalah yang kita cintai nomor 1. Tidak boleh diganti oleh siapa saja. Baru setelah itu nomor 2, 3, 4 dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita berpikir, sudah berapa hari, berapa bulan, ya Allah, kita menghadapi COVID, pandemi seperti ini. Ya Allah, bisa silaturahim hanya lewat Zoom meeting seperti begini. Tetapi insya Allah cinta pada Rasulullah SAW tetap kita bina. Dan syariatnya lebih kita bina lagi. Karena termasuk itu pilar-pilar keislaman, pilar-pilar ad-din, pilar-pilar kita semuanya ini. Jangan sampai kalau orang mengkritik kita itu kita hanya nyalahkan orangnya, tapi kita tidak mau mawas diri. Kurang bercermin atau bercermin hanya dengan satu cermin saja. Usikum wa iyaya. Saya lihat betul sekarang ini kita menghadapi ujian paling besar adalah meninggalkan ujian nurani. Kita disuruh meninggalkan nurani ini sehingga kita banyak berpencar-pencar, terbelah dari berkeping-keping hanya karena umat kita banyak yang meninggalkan nurani. Illa ma rahima rabbi, ila man rahima rabbuka. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita yakin kita akan menang. Yakin kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan ini saja. Saya ingin ada umpan balik, barangkali ada sesuatu yang belum saya sampaikan dan perlu disampaikan. Dan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas akan saya jelaskan. Kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti akan saya tunda. Terima kasih Pak Yai. Diberikan kesempatan kepada para jamaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya dimohon untuk menyebutkan namanya dan di mana dan sampaikan pertanyaan. Saya batasi hanya 2 pertanyaan. Dipersilakan yang pertama. Monggo. Dari
DKI Jakarta, dipersilakan. Oh. Monggo yang DKI. Palembang. Mageng dari Ponorogo. Iya, monggo yang bisa nyambung sekarang, monggo dipersilakan untuk Oke. mengajukan pertanyaan yang pertama. Dipersilakan untuk menyebutkan siapa namanya dan di mana. Monggo. Baik, terima kasih. Mas Geng dari Ponorogo, Ustaz. Ini saya mau menanyakan, ada di antara kita yang menyatakan bahwasanya kita kan tidak pernah melihat Nabi. Kemudian ada yang menghina Nabi dalam bentuk karikatur ataupun kartun. Lantas kenapa kita harus merasa terhina sedangkan kita sendiri tidak tahu bahwasanya bentuk Nabi atau gambar wajah Nabi itu seperti yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam itu. Mereka hanya memancing kita saja. Dan ada yang menanggapi seperti itu, bahwasanya kita aja tidak tahu wajah Nabi. Kenapa kita mengatakan bahwasanya itu adalah bentuk hinaan kepada Nabi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Langsung? Monggo dijawab. Langsung jawab atau masih satu lagi? Langsung dijawab dulu saya. Langsung? Ya, langsung dijawab aja, Jai. Iya. Yang saya heran bukan orang Paris seperti itu. Yang harus ditanyakan sebetulnya, orang Paris itu juga nggak tahu Rasulullah kok yang menghina itu kenapa ya? Kemudian kita untuk cinta Rasulullah, kenapa harus melihat dia? Sedangkan yang kita kerjakan sehari-harian dalam syariat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba diterangkan, jadi dipahami pelan-pelan. Yang kita kerjakan harian-harian ini dari Rasulullah. Sementara yang memberi pelajaran-pelajaran itu dari Rasulullah dihina. Apa kita perlu ketemu Rasulullah? Ini pemikiran seperti ini yang perlu diperbaiki. Jadi saudara yang bertanya, ya sama saja. Kalau saudara membaca buku karangan seorang tokoh, profesor ini dan sebagainya, profesor itu sakit, profesor ini Anda saja terpengaruh, tidak enak rasanya kalau profesor saya padahal tidak pernah ketemu, hanya membaca bukunya saja. Apalagi Rasulullah yang hubungannya dengan keimanan, hubungannya dengan pahala dan dosa, hubungannya dengan surga neraka, hubungannya dengan azab. Itu nomor satu. Nih, jadi yang saya bicarakan itu bukan pertanyaannya. Saya bukan jawabannya. Yang pikir pertanyaan ini, kok ada pertanyaan seperti begini, ini yang perlu diperbaiki dulu. Apa orang cinta itu harus melihat orangnya? Apa cinta itu harus bertemu? Apa ini dan sebagainya. Sedangkan yang kita pakai ini dari dia semuanya, dan itu menentukan hidup kita nanti di dunia dan di akhirat. Maka kalau ada orang menghina kok kita tidak tersentuh, itu yang bertanyakan pertanyaan ini. Yang saya pertanyakan adalah pertanyaan ini. Sekarang jawabannya, sekarang saya masuk pada jawabannya. Mengapa kita kok ribut-ribut padahal itu orang musuh dan sebagainya. Di belakang ucapan ini tidak hanya sampai di situ saja. Jadi karikatur yang digambar, yang disampaikan dan sebagainya bukan hanya itu saja. Di belakang itu banyak. Ini hanya yang kelihatan. Yang kelihatan adalah Rasulullah dikarikaturkan, lantas dihinalah begitu. Jadi sebetulnya bukan hanya itu saja. Sebetulnya adalah maksud pemisahan kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tentang.
Kalau tidak, sama saja kita punya barang dicuri orang, kok diam saja. Itu berarti kita tidak suka dengan barang kita. Saya ulangi lagi. Ini karikatur penghinaan ini dan sebagainya. Bukan itu saja sebetulnya. Itu hanya salah satu daripada penghinaan yang kita tidak boleh diam. Sama saja kalau barang kita dicopet, terus kita diam saja. Padahal ini yang menentukan nasib kita. Jadi jangan mesti harus ketemu orangnya, jangan mesti harus itu. Kita harus bertindak. Di belakang itu ada apa? Dan nanti akan ada apa lagi? Pasti itu akan ada. Karena apa? Penghinaan itu tidak akan berhenti sampai kapan saja. Itulah setan yang tidak berlibur. Saya cukupkan ini jawabannya. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan bisa dicernakkan sendiri. Ya, jawaban saya ini mudah-mudahan bisa diuraikan sendiri. Itulah. Terima kasih. Atau masih kurang perlu diperpanjang lagi? Cukup, Ustaz. Untuk yang penanya yang kedua, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan didahului dengan menyebut namanya. Monggo. Siapa, Ustaz? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khair Ustaz Hasan. Ya. Alhamdulillah. Gini Ustaz, kebetulan anak Khirid juga di Mahat, alumni, kemudian juga sekelas angkatan dengan Akhi Ancah. Ya. Nama saya Anang Zubaidi dari Jawa Timur, Gresik, sekarang domisili di Jogja. Kebetulan menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ustadz mau bertanya, jadi memang hari ini tantangan kita berat. Beratnya karena memang yang sering kita hadapi adalah ghazwul fikr atau perang pemikiran, di mana ada usaha-usaha sistematis yang saya kira dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan eksistensi keyakinan kita, eksistensi Islam kita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa tetap untuk eksis, termasuk dalam rangka mendidik adik-adik, anak-anak generasi muda kita, untuk tetap meyakini keimanan kuat dan teguh pada keimanan di satu sisi, sementara di sisi yang lain juga kita tidak dibenturkan pada tudingan-tudingan intoleran, karena hari-hari ini tudingan-tudingan intoleran itu selalu saja muncul di saat kita berusaha untuk mempertahankan keyakinan kita. Begitu saja Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semoga sehat selalu, Ustaz. Baik, syukran. Itu tadi antum mengikuti penjelasan saya dari awal atau agak akhir? Bagaimana? Afwan Ustaz, tadi ikut di akhir karena memang baru masuk Ustaz. Afwan. Baik. Tadi sudah saya sampaikan. Kita ini dituduh intoleran, kita dituduh radikal, kita dituduh macam-macam lah begitu ya, ekstrim apa ini dan sebagainya. Lantas pokoknya ghazwul fikri itu diturunkan saja supaya tahu ghazwul fikri tidak akan berhenti juga. Dan itu medan kita. Ya. Di rumah, di masjid, di keluarga, di universitas, di organisasi. Itu semuanya ada godaan-godaan, ada perang wal ghazwul fikri. Sekarang dihembus-hembuskan radikal, intoleran, ya, ekstrim, apa ini dan sebagainya. Kalau saya berpuluh-puluh kali, ratusan kali, mungkin Anda waktu dalam mimbar-mimbar belum mendengar apa yang saya katakan. Kalau Anda bukan maling, orang mengatakan Anda maling, berarti orang itu pengalaman jadi maling.
maha maling. Anda bukan orang kafir. Dikatakan kafir, dia itu sebetulnya lebih kafir. Kalau kita dikatakan intoleran, yang mengatakan itu maha intoleran. Kalau kamu, atau kita dikatakan radikal, yang mengatakan itu maha radikal. Kalau kita dikatakan apa lagi? Ekstrim, yang mengatakan itu maha ekstrim. Enak. Maling, oh berarti dia maha maling. Oh ekstrim, dia itu maha ekstrim. Siapa saja. Mau profesor, mau doktor, mau pangkat apa, derajatnya apa. Kalau Anda dikatakan ekstrim, dia itu maha ekstrim. Kalau kamu dikatakan intoleran, dia maha intoleran. Mau organisasi apa saja. Siapa saja, apa saja. Kalau kamu dikatakan intoleran, dia itu maha intoleran. Saya kasih tahu nak, semua manusia itu radikal. Semua orang itu egois. Semua orang itu materialis. Semua orang itu hedonis. Semua orang itu pragmatis. Semua orang itu apalagi enak dewe. Semua orang. 270 juta bangsa Indonesia berarti 270 juta orang radikal. Orang intoleran juga berarti. Yang benar, yang ideal adalah setiap orang supaya meletakkan radikalismenya dan memahami radikalisme orang lain. Bukan menuduh orang lain tidak radikal, dia sendiri sebetulnya radikal. Kalau ikut saya berarti tidak radikal, salah juga. Coba ingat, setiap orang itu radikal. Lahir aja radikal. Harusnya makan lahir sore atau pagi udah lahir duluan, itu radikal juga itu. Mati juga radikal juga. Mati besok lusa atau sekarang udah mati radikal juga. Semua orang radikal. Maka yang terjadi adalah orang-orang itu meletakkan radikalismenya tidak pada tempatnya dan meletakkan tidak menghormati radikalisme orang lain. Dan mereka menuduh orang lain intoleran. Dia maha intoleran. Hafalkan seluruh dunia. Kepada orang yang mengatakan intoleran, dia itu maha intoleran. Kalau kamu dikatakan radikal, dia itu maha radikal. Kalau kamu dikatakan maling, itu maha maling. Enak. Itu yakinkan. Iya. Taruhannya neraka, surga. Makanya inilah yang betul. Kamu radikal. Saya tahu kamu itu radikal. Saya juga radikal. Tetapi saya meletakkan radikalisme saya dengan baik. Anda meletakkan radikalismenya baik. Kita bisa berjalan bersama. Kalau saya radikalismenya saya paksakan dan kamu meninggalkan itu dan sebagainya, akhirnya berarti saya manusia yang tidak tahu nurani, bukan manusia. Semua orang pengen jadi serigala zaman sekarang ini. Semua orang pengen jadi buaya sekarang ini. Karena apa? Meninggalkan ini tadi, toleransi dalam berradikalismenya. Enggak usah takut, Mas. Enggak takut, nak. Jangan takut. Kalau memang tidak berani bicara, hafalkan di dalam hatimu. Sampaikan kepada seluruh umat yang mengatakan kamu radikal, itu maha radikal. Yang mengatakan kamu intoleran, itu maha intoleran. Kalau tidak mau mengucapkan, hafalkan itu saja, jadikan keyakinan itu saja. Ini bicara tentang itu tadi. Ini tadi, bicara tentang Nabi dan sebagainya. Radikal anti Nabi. Ya kan? Kita radikal cinta Nabi. Betul?
Nah, kita radikal cinta Nabi. Meletakkan cinta Nabi kita ini pada tempat yang baik. Dan dia meletakkan anti Nabi pada tempat yang tidak tepat. Inilah yang terjadi. Yang benar, kamu begitu, saya begini. Kami mengerti, kamu tidak cinta kepada Rasulullah. Saya mengerti, tapi kamu jangan mengatakan seperti begitu. Berarti kamu tidak menghargai radikalisme saya. Coba mari dianukan ini dalam menghadapi ini dengan agak diurai begitu, direnungkan, nanti akan paham. Jadi yang membuat kita takut karena kita dibilang intoleran, takut. Dibilang anti Pancasila, takut. Dia dibilang anti kebangsaan, takut. Dibuat takut. Takut sebelum takut. Yang mengatakan kita anti Pancasila itu maha anti Pancasila. Yang mengatakan kita anti kebangsaan itu maha anti kebangsaan. Titik diucapkan atau tidak jadi keyakinan. Itu nak. Sampaikan kepada semua orang. Jadi enak. Tidak berani ngomong ya, yang penting dalam diri kita. Jadi orang itu ahli. Jadi itu maha intoleran itu. Kalau orang mengatakan radikal, dia itu maha intoleran itu. Iya, diucapkan atau tidak terserah. Buktinya tuduhan radikal, intoleran, anti Pancasila, anti kebangsaan, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hanya takut dan menakut-nakuti saja. Tidak ada yang takut. Tidak ada yang takut. Kenapa? Karena tahu yang ngomong itu maha radikal, maha intoleran. Dan itu jadi keyakinan semua orang. Karena semua orang juga radikal. Fahim Tom? Coba agak diuraikan sedikit. Saya ngomong tidak bisa halus, tidak bisa sistematis, tidak bicara yang akademis. Dengan istilah-istilah yang sesuai dengan logi, psikologi, sosiologi, logi, nggak pakai logi saya. Inilah. Jadi itulah makanya. Kalau kita katakan begitu karena dia maha lebih daripada kita itu. Saya coba diuraikan sendiri. Ya. Ya. Jadi kangen sama saya ya. Kangen omongan yang enggak logis gitu ya. Baik, ada lagi? Baik, sampun tahu Yai. Ya. Baik. Terima kasih Yai atas penjelasannya. Ya. Luar biasa sekali kajian pada pagi hari ini. Menarik sekali. Sungguh luar biasa. Karena apa? Karena peserta kajian Ahad pagi pada pagi hari ini adalah serasa seperti Ahad pagi tingkat nasional Yai. Karena apa? Banyak yang ada yang dari Jayapura, dari Bandung, DKI, Surabaya, Madura, dan sebagainya Yai. Terima kasih banyak Yai. Mudah-mudahan Yai tetap sehat, tetap semangat. Amin. Dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sisa umurnya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kajian pada pagi hari ini kita akhiri, saya sampaikan bahwa ikuti terus kajian Ahad pagi Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, karena kami selalu akan menyajikan pemateri-pemateri yang luar biasa sehingga akan menambah keimanan kita di era yang pandemi saat ini. Sebelum kita tutup, Ustadz Anas akan diminta Pak Yai untuk bisa mengakhiri dengan doa Yai. Ya, dengan doa Yai, monggo dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Siratal Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya mujibas sa'ilin, ya sami'ad du'a. Allahumma ijma'na 'alal khairi ya Rabbal Alamin. Allahumma ijma'na 'alal haqqi ya Rabbal Alamin. Allahumma wafqna ila khairina wa khairi abna'ina wa banatina wa jama'atina wa ummatina ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana Allahumma ta'alina
abwaab rahmatika, abwaab maghfiratika, abwaab ridwanika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'al ta'rana 'ala man zalamana, Allahumma ja'al ta'rana 'ala man zalamana, Allahumma ja'al ta'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, wa aslih a'immatana wa ulata umurina, wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a ridhaka wa aqama syari'ataka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ya Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, minal amilin, al-mahdiyin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami menyenangkan hati, mengenakan pandangan. Jadilah kami, anak-anak kami, keturunan kami, generasi ini dan generasi yang akan datang menjadi imam bagi orang yang bertakwa, jadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan syariat-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. La ilaha illa anta ya Allah, la ilaha illa anta ya Allah, la ilaha illa anta ya Allah, wala khaira illa khairuka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.